Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada saat pagi ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Karena hanya dekat dengan Tuhan kita akan mendapatkan sukacita yang berlimpah. Berkat Tuhan yang mengalir di dalam kehidupan kita. Haleluya. Syukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Haleluya Yesus Tuhan. Dekat padamu itu
menaikkan pujian kami di hadapan-Mu ya Bapa di surga. Karena kami tahu Tuhan, hanya di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan sukacita, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Bahkan mujizat-Mu Tuhan akan menjadi nyata di dalam hidup kami ketika kami ada di dalam hadirat-Mu. Kami mau menaikkan pujian kami di hadapan-Mu Bapa. Biarlah semuanya ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita. Kita terima sukacita surga saat hari ini. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Hikmat sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, melakukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Hikmat sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Hikmat sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, lakukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Segala pujian, hormat dan syukur kita hanya bagi Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan hampiri tahtanya yang kudus. Kita akan terima sukacita dari Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, garis nafsu
kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan lebih dalam lagi, karena kasih setia Tuhan sungguh nyata di dalam hidup kami. Haleluya. Besar setia
ketika firman-Mu diberitakan, urapilah hamba-Mu sehingga setiap kata, setiap kalimat yang keluar dari lidah dan bibirnya benar-benar mencerminkan apa yang jadi kehendak-Mu atas kehidupan kami. Kami menaklukkan seluruh keberadaan kami di bawah otoritas firman Allah yang hidup, dan demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberi kepada kita kesempatan saya lagi untuk beribadah, bersekutu di dalam rumah Tuhan di tempat ini. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, saya ingin mengawali khotbah saya dengan pernyataan seorang pengkhotbah besar Amerika yang namanya Vance Havner. Vance Havner pernah mengatakan bahwa pada dasarnya pengalaman Kristiani itu dapat dibagi menjadi 3 kelompok besar, yakni pengalaman di puncak gunung, pengalaman di tanah datar, pengalaman di dalam lembah. Dan sebagian besar hidup kita di dalam kebanyakan manusia atau orang-orang percaya yang ada di muka bumi ini dihabiskan pada kategori yang kedua, pengalaman di tanah datar, di mana kita mengalami kehidupan sehari-hari ya biasa, tidak ada pergolakan-pergolakan yang hebat gitu loh. Kita tidak mengalami sesuatu yang wah. Misalkan kita mengalami mujizat, kita mengalami berkat dan rezeki yang luar biasa. Gak setiap hari kita mengalaminya. Setiap hari kita mengalami, boleh katakan sebagian besar dari waktu hidup kita di dunia ini lebih banyak dihabiskan di tengah ini, di tanah datar. Saat kita yang mengalami ya biasa-biasa saja. Tidak ada sesuatu yang spesial, tidak ada sesuatu yang membuat kita betul-betul down, tidak ada sesuatu yang membuat kita benar-benar seperti terdorong dengan letupan-letupan yang membuat kita berteriak haleluya. Nah, itu kategori yang pertama dari pengalaman Kristen, pengalaman di tanah datar. Kategori yang kedua adalah pengalaman di puncak gunung, yaitu saat dimana kita mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan, di mana kita mengalami pengalaman-pengalaman di mana Tuhan melakukan intervensi khusus di dalam hidup kita. Saat di mana kita berada di dalam kondisi yang hopeless, kondisi yang tidak punya harapan, misalkan kita menderita penyakit yang tak tersembuhkan, dan tiba-tiba Tuhan memberikan mujizat yang luar biasa di dalam hidup kita, dan kita mengalami pengalaman-pengalaman di atas puncak gunung. Saat kita dihadapkan di dalam sebuah pengalaman di mana kita terpojok dalam suatu situasi di mana kita sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa, dan tiba-tiba Tuhan menolong dengan cara yang mengejutkan. Tuhan membuka pintu-pintu yang tertutup itu sehingga ada terobosan, seperti yang dialami oleh orang-orang Israel pada waktu mereka berhadapan dengan Laut Merah. Ketika tidak ada jalan di depan mereka, kiri kanan juga tidak ada, belakang juga tertutup, dan Tuhan memberikan pertolongan dengan cara yang luar biasa. Itulah yang disebut dengan pengalaman puncak gunung. Dan kita tidak setiap hari mengalami pengalaman-pengalaman di puncak gunung ini. Bahkan boleh dikatakan kita mungkin sekali-sekali saja di dalam hidup kita mengalami pengalaman-pengalaman seperti itu. Itu kategori yang kedua. Dan kategori yang ketiga, menurut Vance Havner adalah pengalaman di dalam lembah. Pengalaman-pengalaman di mana kita betul-betul merasa down. Saat kita benar-benar merasa terpukul, saat di mana kita meratap. Saat di mana kita mengeluh. Karena seolah-olah sepertinya tidak ada jalan. Saat di mana sepertinya tidak ada pertolongan datang di dalam hidup kita. Dan saya percaya, setiap orang percaya yang serius mengikuti Yesus pasti pernah mengalami pengalaman-pengalaman di dalam lembah ini. Dan pada hari ini saya ingin memfokuskan perhatian kita semua pada hal yang ketiga ini. Pengalaman di dalam lembah. Saya ingin memberi judul khotbah saya pada hari ini, ketika Anda berada di dalam lembah. Ketika Anda berada di dalam lembah, teks yang saya pilih pada pagi ini terdapat di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Mazmur 23 ayat yang keempat, sebuah teks yang mungkin sudah begitu kita kenal.
Mari kita lihat teks tersebut. Mazmur 23 ayat yang keempat mengatakan, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Salah satu mazmur yang paling disukai oleh anak-anak Tuhan, Mazmur 23. Saya ambil bagian ini. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam Alkitab, lembah itu kerap kali digunakan sebagai metafor. Metafor itu artinya semacam kiasan dari pengalaman-pengalaman hidup yang negatif, saudara-saudara sekalian. Lembah di dalam Alkitab kerap kali digunakan sebagai kiasan bagi pengalaman-pengalaman hidup yang negatif, pengalaman-pengalaman hidup yang tidak menyenangkan, pengalaman-pengalaman hidup yang kalau boleh itu bisa kita hindari. Namun faktanya tidak selalu bisa kita hindari. Nah, kita melihat beberapa contoh di dalam Alkitab bagaimana kata lembah ini digunakan sebagai metafor. Kalau saudara membaca di dalam Yosua pasal 7 ayat 26, di sana disebutkan nama sebuah lembah. Nama lembah tersebut adalah lembah Akor. Lembah Akor itu adalah sebuah tempat di mana ada suatu kejadian tragis. Seorang yang bernama Akan dihukum mati di sana. Dihukum mati oleh karena apa? Oleh karena perbuatan dia itu menyebabkan kekalahan telak dari bangsa Israel. Pada waktu mereka menyeberangi Yordan, mereka bisa menaklukkan Yeriko, kota yang punya benteng yang kuat. Itu roboh, bangsa yang kuat itu dikalahkan oleh Yosua dan pasukan-pasukan Israel. Tetapi ketika mereka berhadapan dengan bangsa Ai, bangsa yang kecil, bangsa yang lemah, kok mereka kalah? Dan Yosua kemudian bertanya kepada Tuhan, kok bisa kayak gini, ini kenapa? Dan Tuhan kemudian menyingkapkan, ini terjadi karena ada seorang yang melakukan dosa. Ada sesuatu yang dilarang dan mereka melanggar larangan tersebut. Orang itu adalah Akan. Dan Tuhan memberitahu cara penyelesaiannya, dan Akan akhirnya dihukum mati, dan tempat di mana Akan dihukum mati itu kemudian hari dikenal dengan nama Lembah Akor. Lembah Akor, jadi Lembah Akor ini kemudian hari juga dipakai oleh penulis-penulis Alkitab untuk menggambarkan kondisi yang buruk. Gambaran kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan. Nanti kalau saudara punya katakanlah Alkitab elektronik, Anda bisa ketik Lembah Akor. Lembah Akor itu bukan hanya muncul di kitab Yosua. Kalau Anda punya Alkitab elektronik, Anda akan menemukan kata Akor itu katakanlah di kitab Hosea. Muncullah. Nah, saudara-saudara sekalian, Lembah Akor sekarang kalau saudara pergi ke Israel itu letaknya di sebuah tempat yang disebut dengan nama Wadi Kilt. Itu terletak dekat Yeriko. Kalau saudara pernah melakukan pilgrimage atau perjalanan ziarah menuju ke tanah perjanjian, saudara pasti akan diantar ke Yeriko. Dan tidak jauh dari Yeriko itu ada sebuah tempat yang namanya Wadi Kilt. Dan di tempat itulah konon Akan pernah dihukum mati. Lembah Akor selalu dikaitkan dengan konsep lembah kesukaran, the valley of trouble. Lembah kesukaran, saudara-saudara sekalian. Jadi sekali lagi kita melihat bagaimana kata lembah ini digunakan di dalam Bible. Bagaimana kata lembah ini digunakan di dalam Alkitab. Contoh yang lain lagi. Selain lembah Akor, di dalam Alkitab juga ada yang namanya lembah Bakah. Lembah Bakah. Lembah Bakah terdapat di dalam Mazmur 84 ayat 7. Nah, saudara-saudara, kata Bakah itu bukan berarti alam di sana, bukan. Bakah di dalam bahasa Ibrani itu bisa berarti tears, air mata, bisa berarti weeping, bisa berarti menangis. Jadi saudara-saudara sekalian,
lembah baka, lembah menangis, lembah air mata. Lah, konon pada zaman dulu peziarah-peziarah Israel, jadi orang-orang Israel itu paling tidak sekali dalam setahun, walaupun sebaiknya 3 kali dalam setahun, mereka harus melakukan ziarah pada zaman dulu. Ziarah naik menuju yang namanya Bukit Sion, di mana di sana ada Bait Allah. Dan dalam perjalanan itu mereka melewati tempat-tempat yang tidak menyenangkan. Salah satunya adalah lembah baka. Dan lembah baka ini juga digunakan sebagai kiasan untuk menggambarkan kondisi kehidupan yang tidak menyenangkan. Saat di mana umat Allah itu meratap. Saat umat Allah itu menangis, saudara-saudara sekalian. Dan kita tahu persis, tangisan bisa jadi tangisan-tangisan yang penuh dengan kegembiraan. Katakanlah ketika seorang pemain badminton menjadi juara, mereka berteriak sambil menangis. Itu tangisan kegembiraan. Tetapi di dalam banyak kasus tangisan itu selalu dikaitkan dengan kesedihan, kehilangan, malapetaka, ketidakberuntungan, kegagalan. Nah, saudara-saudara sekalian, saudara melihat di sini lembah di dalam Alkitab kerap kali digunakan sebagai kiasan untuk menggambarkan kondisi kehidupan orang-orang percaya yang sedang mengalami masa-masa yang tidak baik. Gambaran kehidupan yang negatif. Dan mungkin ada di antara saudara-saudara sekalian yang saat-saat ini sedang berada di dalam kondisi kehidupan seperti itu. Saudara tidak sedang berada di dalam pengalaman puncak gunung. Saudara tidak berada di dalam pengalaman tanah datar, tapi saudara sedang berada di dalam lembah-lembah kehidupan. Mungkin saat ini saudara menghadapi sakit penyakit. Mungkin saat ini saudara mengalami pergumulan ekonomi yang membuat saudara-saudara sekalian berada di dalam lembah kekurangan, di dalam lembah defisit. Atau mungkin saudara-saudara sekalian punya masalah di dalam keluarga saudara, sehingga saudara-saudara sekalian mengalami gangguan di dalam hubungan di antara suami dan istri, di antara saudara, di antara orang tua dan anak. Dan saudara-saudara sekalian merasakan kehancuran. Kenapa ya? Oh, kok hubungan saya dengan mereka jadi seperti ini? Anda berada di dalam lembah-lembah permasalahan. Nah, saudara-saudara sekalian, mungkin juga Anda sedang mengalami permasalahan-permasalahan di dalam kerohanian Anda. Anda merasa kering. Anda ingin dekat dengan Tuhan, tapi kok Tuhan itu rasa-rasanya ya, kok jauh dari saya. Kok doa-doa saya nggak seperti dulu ya. Dulu waktu saya berdoa itu kelihatannya Tuhan itu begitu dekat. Sekarang kok terasa jauh ya. Lah saudara-saudara sekalian, pengalaman itu bukan hanya pengalaman Anda saja. Kalau saudara-saudara sekalian hari-hari ini sedang mengalami itu, orang-orang percaya sepanjang zaman, orang-orang yang serius dengan Tuhan pun pernah mengalami lembah-lembah seperti itu. Lembah-lembah kehidupan rohani yang terasa kering. Di dalam studi-studi kerohanian Kristen, itu yang disebut dengan the dark night of the soul. Malam gelap bagi jiwa. Orang-orang seperti Martin Luther pernah mengalami malam gelap bagi jiwa. Bukan oleh karena mereka berdosa. Bukan oleh karena mereka tidak cinta lagi sama Tuhan dan pelayanan. Enggak. Tetapi ada waktu-waktu di mana Tuhan memang mengizinkan anak-anaknya untuk berjalan di dalam apa yang disebut dengan nama the dark night of the soul. Malam gelap bagi jiwa. There is nothing wrong with me. Tidak ada sesuatu yang salah dengan saya. Tapi seakan-akan Tuhan itu kok jauh dari saya ya. Nah, ketika saudara berada di dalam pengalaman-pengalaman semacam itu, ada 3 hal yang perlu Anda ketahui mengenai lembah. Ada 3 hal yang perlu Anda ketahui mengenai lembah. Yang pertama, lembah adalah bagian yang normal dari kehidupan di atas bumi. Lembah adalah bagian yang normal. Jadi ketika saudara mengalaminya, itu bukan berarti Anda abnormal. Itu adalah sesuatu yang normal. Sama seperti kita lapar
dan haus itu adalah sesuatu yang normal di dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Semua manusia yang normal pasti merasa lapar sesudah sekian jam tidak makan. Semua orang yang normal pasti merasa haus ketika sekian jam tidak minum. Normal. Sama seperti halnya kita perlu tidur. Setelah sekian lama kita tidak tidur, pasti kita ngantuk. Ngantuk itu adalah sesuatu yang normal. Demikian pula dengan lembah dalam tanda kutip. Itu adalah bagian yang normal dari kehidupan di atas muka bumi ini. Semua orang pasti akan mengalaminya jikalau Tuhan memberi umur yang cukup kepada mereka. Jadi saudara-saudara sekalian, pertanyaan yang harus kita ajukan adalah bukan jika. Dalam bahasa Inggris bukan kata if, melainkan ketika atau when. Kalau if, jika, itu masih menunjukkan kemungkinan. Kemungkinan artinya bisa jadi kita nggak akan lewat lembah, bisa jadi kita akan lewat lembah. If atau jika. Tetapi kalau kata when, ketika, itu berarti kita semua akan melewatinya. Itu hanya bicara masalah waktu, kapan. Kalau nggak sekarang, bisa jadi lusa. Kalau nggak lusa, bisa jadi tahun depan. Jadi pengalaman di dalam lembah itu normal bagi Anda, normal bagi saya. Jadi jangan pernah bertanya if. Jangan pernah bertanya bukan jangan bertanya jika, tapi bertanyalah ketika. Ketika saya melintasi lembah. Karena pengalaman di dalam lembah adalah pengalaman di mana tidak ada seorang pun akan memiliki pengecualian. Semuanya akan melintas di sana. Hanya masalahnya kapan. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, lembah itu dialami oleh semua orang. Ya karena normal, pengalamannya normal, maka semua orang akan mengalaminya. Baik orang benar maupun orang tidak benar, orang fasik maupun orang benar, orang yang cinta Tuhan, orang yang membenci Tuhan, pasti akan mengalami pengalaman-pengalaman di dalam lembah. Sama seperti matahari bersinar untuk semua orang, baik orang benar maupun orang tidak benar, baik orang yang cinta Tuhan maupun orang yang benci Tuhan, pengalaman di dalam lembah itu dialami oleh semua orang. Itu dialami oleh Anda, itu dialami oleh saya. Jadi implikasinya apa? Lembah itu bukanlah tanda pasti dari penghakiman. Nah, jadi lembah itu bukan tanda pasti dari penghakiman atau hukuman Allah atas diri seseorang. Sebab baik orang benar maupun orang fasik itu melintasinya, saudara-saudara sekalian. Ada beberapa orang yang berpikir, oh saya ini berada di dalam lembah, pasti saya berbuat salah sama Tuhan. Saya pasti berbuat dosa sama Tuhan. Enggak selalu begitu, saudara-saudara sekalian. Ada orang-orang yang dengan gampang menunjukkan telunjuknya mengatakan, berkata kepada orang yang sedang mengalami kesusahan, pada orang yang mengalami kemalangan mengatakan, kamu malang, kamu susah, oleh karena kamu berbuat dosa. Loh, enggak seperti itu saudara-saudara sekalian, belum tentu. Ayub di dalam kitab suci digambarkan sebagai orang benar. Tapi dia mengalami pengalaman lembah, bahkan lembah yang sangat-sangat curam. Hartanya hilang, musnah. Anak-anak yang dikasihnya mati semua. Dia sendiri sakit. Sakit yang parah sekali, gatal. Saudara-saudara, penyakit yang paling menyiksa itu kan penyakit gatal, saudara-saudara. Sampai dikatakan di dalam kitab suci, Ayub itu menggunakan pecahan dari keramik untuk menjadi alat menggaruk badannya, saking gatalnya. Waktu itu belum ada yang namanya antihistamin, saudara-saudara sekalian. Obat untuk menghilangkan gatal belum ada, saudara-saudara sekalian. Nah,
selain itu juga orang yang paling dia percayai, istrinya, melakukan tindakan bukannya mendukung dia, malah mencemooh dia. Pengalaman lembah yang begitu curam. Apakah ini tanda bahwa Ayub itu salah, Ayub itu berdosa pada Tuhan? No. Di dalam Alkitab, kita melihat bahwa Allah memandang Ayub sebagai orang benar. Tetapi Ayub tahu mengalami pengalaman di dalam lembah. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, lembah itu sukar diprediksi kedatangannya. Anda tidak bisa memprediksi kapan lembah itu datang di dalam hidup kita. No one can predict when. Kapan lembah itu datang, tidak ada seorang pun yang bisa menduga. Beberapa hari yang lalu, salah seorang rekan di Sati itu kehilangan adiknya. Saudara kenal kok Ibu Esther di sini? Ya. Dan adik Ibu Esther baru saja meninggal. Itu sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Beliau ada di Sydney, Australia, bermaksud mau pulang, sudah check-in, dan kemudian menyempatkan diri berdoa di dalam gereja. Dan di sana beliau dipanggil Tuhan. Tidak ada seorang pun yang menduga, keluarganya juga tidak pernah menduga bahwa hal itu akan terjadi, saudara-saudara sekalian. Nah, inilah yang disebut dengan sesuatu yang sukar untuk diprediksi. Pada bulan September tahun 2018, sekian ratus siswa-siswa SMA Kristen sedang berada di dalam retreat di sebuah gereja. Dan kemudian mereka mengalami semacam gempa. Dan gempa itu menimbulkan bukan saja tsunami, naiknya air laut, namun juga mengakibatkan apa yang disebut dengan nama likuifaksi. Tanah yang tadinya padat menjadi cair. Dan kemudian menelan ratusan siswa SMA Kristen yang sedang retreat. Ini pengalaman lembah yang tak terduga bagi keluarga mereka. Mereka tidak menduga bahwa mereka akan kehilangan anak-anaknya di dalam peristiwa yang terjadi pada bulan September 2018 ini. Tidak ada seorang pun yang bisa menduga, saudara-saudara sekalian, kapan saatnya tiba. Kalau saatnya tiba itu bisa diduga, ya mungkin orang bisa lebih gampang untuk menghadapinya karena ada waktu untuk mempersiapkan diri. Namun dalam kenyataannya itu sukar sekali untuk diprediksi. Oke, kita sudah mengenal 3 fakta mengenai lembah. Dan kini saya ajak Anda untuk melihat 3 hal yang Anda perlukan untuk Anda selalu ingat ketika Anda berada di dalam lembah. Ada 3 hal yang perlu Anda ingat ketika Anda berada di dalam lembah. Yang pertama, lembah itu bersifat sementara, temporal, bukan selamanya atau kekal. Lembah itu sifatnya sementara, temporal, not eternal, not forever. Jadi lembah itu sifatnya sementara. Kita kembali kepada teks. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Saya gunakan terjemahan yang lain. Di dalam terjemahan Alkitab berbahasa Inggris, di sana digunakan kata walk through. Walk through itu artinya melintasi. Jadi sekalipun aku melintasi lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Perhatikan kata melintasi, walk through. Melintasi itu bukan tinggal selamanya, saudara-saudara sekalian. Bukan selamanya. Anda sedang melintasi, Anda sedang meninggalkan lembah itu. Anda sedang melewati lembah itu. Anda tidak
tinggal tetap membangun rumah di lembah itu. Tidak, Alkitab mengatakan sekalipun aku berjalan, sekalipun aku melintasi, berarti aku tidak selama-lamanya tinggal di dalam lembah itu. Kalau saat ini saudara susah, kalau saat ini saudara mengalami kesukaran, kalau saat ini saudara mengalami kegagalan, kalau saat ini saudara mengalami kekeringan secara rohani, remember, ingat, itu suatu pengalaman yang sifatnya temporal, sementara. Tidak selama-lamanya Anda di situ. Panjang pendeknya ya tergantung kepada Tuhan dan tergantung juga kepada Anda. Tapi ingat, Anda tidak selama-lamanya tinggal di dalam lembah. Jadi jangan kemudian patah semangat ketika Anda berada di dalam lembah kehidupan. Karena Anda tidak tinggal di sana selama-lamanya. Amin. Yang kedua, pahami natur atau sifat dari bayang-bayang ketika Anda melintasi lembah. Pahami natur atau sifat dari bayang-bayang ketika Anda melintasi lembah. Di dalam teks yang tadi kita baca, kita berjumpa kata lembah kekelaman. Sekalipun aku berjalan melewati lembah kekelaman. Lembah kekelaman di dalam bahasa Ibrani menggunakan satu kata, bukan dua kata. Kata tersebut adalah salmawet. Salmawet. Salmawet, only one words, not two words. Hanya satu kata, bukan dua kata. Hanya diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia menjadi dua kata. Bahkan di dalam bahasa Inggris pun diterjemahkan dengan dua kata. Shadows of death. Shadows. Bayang-bayang. Jadi lembah kekelaman diterjemahkan di dalam Alkitab bahasa Inggris dengan kata shadows of death, bayang-bayang maut. Dan saya tertarik untuk membahas kata bayang-bayang ini. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara mengenai shadows, kalau kita berbicara mengenai bayang-bayang, bayang-bayang itu kadang-kadang memang mengerikan, saudara-saudara. Coba saudara lihat gambar ini. Jadi kadang-kadang yang namanya bayang-bayang itu kadang-kadang mengerikan. Pernah nggak saudara-saudara sekalian mengalami pengalaman semacam ini? Seperti ada tangan gede yang mau mencengkram Anda. Ya kelihatan kan sesuatu yang mengerikan. Nah begitulah saudara-saudara sekalian, yang namanya bayang-bayang itu selalu mengerikan. Ketika kita melewati lembah kedukaan, ketika kita melewati lembah kegagalan, ketika kita melewati lembah kesendirian, itu kelihatannya begitu mengerikannya. Seolah-olah kita bertanya kepada Tuhan, bisa nggak ya aku melewati ini? Bisa nggak ya aku menghadapi ini? Bisa nggak aku survive ya? Ketika aku harus melewati hal-hal yang sulit seperti ini, kelihatannya seperti tuangan besar yang sedang menyengkram Anda. Padahal saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan, ini sifat yang kedua dari bayang-bayang, yang namanya bayang-bayang itu selalu lebih besar dari sumbernya. Benar nggak? Yang namanya bayang-bayang itu selalu lebih besar dari sumbernya. Tangan gede seperti ini, padahal sumbernya kecil. Hanya karena kemudian disorot, kelihatannya jadi gede. Yang namanya bayang-bayang itu pasti lebih besar dari sumbernya. Coba lihat ini, bayang-bayang ini. Orangnya segitu, bayang-bayang orangnya gede banget. Jadi kadang-kadang kita berpikir permasalahan yang kita hadapi ini gede sekali. Rasa-rasanya aku gak sanggup menanggung. Karena gede sekali. Berat sekali. Namun dalam kenyataan realitanya gak seperti itu. Kalau kita lihat dari sudut pandang ilahi, kita lihat dari sudut pandang Tuhan, kenyataan yang sesungguhnya gak seperti itu, saudara-saudara sekalian. Bayang-bayang itu
selalu lebih besar dari sumbernya. Kadang-kadang saudara berkata, aku gak sanggup lagi, terlalu gede. Namun di dalam pandangan Tuhan mungkin gak seperti itu. Masalah itu real, masalah itu nyata, gak perlu diingkari. Gak perlu diingkari, masalah itu ada. Yang perlu kita lakukan adalah bukan mengingkari masalah itu, tetapi melihat masalah itu dari perspektifnya Tuhan. Kadang-kadang kita melihat lebih banyak kepada bayang-bayangnya, shadows-nya, bukan pada realita yang sesungguhnya. Jadi, ayo kita lihat permasalahan kita dari perspektif Tuhan. Sama seperti orang Israel mengatakan gak mungkinlah ngelewati Laut Merah. Tapi bagi Tuhan itu mungkin kok. Dan Laut Merah itu terbelah. Bagi orang Israel gak mungkinlah kita dapat makanan dan minuman yang cukup ketika melintasi di padang gurun. Tapi bagi Tuhan mungkin ada mana yang dikirim. Ada burung puyuh yang dikirim. Ada air yang diberikan. Nah saudara-saudara sekalian, kadang-kadang kita melihat permasalahan kehidupan kita lebih besar dari kenyataan yang sesungguhnya. Sama seperti Elia. Sampai dia lari dari Isabel. Marah-marah sama Tuhan. Gak ada loh orang yang membela saya. Gak ada loh orang-orang yang membela engkau Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan, siapa bilang? Masih ada banyak orang loh yang berada di sisi aku. Itu kan persepsimu. Kenyataannya gak seperti itu. Nah demikian pula dalam kehidupan kita. Mari jangan kita terpaku kepada bayang-bayang. Kita lihat realitanya dari sudut pandang ilahi. Yang ketiga, bayang-bayang tidak dapat menghancurkan Anda. Bayang-bayang itu gak bisa menghancurkan Anda. Sama seperti kalau saudara berdiri di tepi jalan. Ada bayang-bayang truk gede melintas. Dan bayang-bayang itu melintasi Anda. Bayang-bayang itu bisa membunuh Anda enggak? Enggak toh? Coba kita berdiri di tepi jalan. Ada bis besar. Di Batu ini kan banyak bis besar. Pasti ada bayang-bayang melintas. Melintas Anda. Lewati Anda. Sur! Apakah bayang-bayang itu bisa membunuh Anda? Jadi bayang-bayang pada dasarnya tidak dapat menghancurkan Anda. Alkitab mengatakan Tuhan tidak akan mungkin memberikan pencobaan yang melebihi kekuatanmu. Itu berarti bahwa Tuhan tidak mungkin memberikan sesuatu yang bisa menghancurkan Anda. Jadi ketika Tuhan menuntun Anda, membawa Anda di dalam pengalaman lembah, itu bukan dengan maksud menghancurkan Anda. Dia sudah tahu loh kekuatan. Dia tidak mungkin akan memberikan pengalaman-pengalaman yang Anda tidak mungkin akan kuat untuk menanggung. Bayang-bayang tidak mungkin dapat menghancurkan Anda. Dan ini kebenaran yang ketiga. Kebenaran yang terpenting. Sesudah kita tahu natur atau sifat dari bayang-bayang, yang ketiga adalah Anda tidak sendirian ketika Anda berada di dalam lembah. You are not alone. Anda tidak sendirian ketika Anda berada di dalam lembah. Itulah sebabnya Daud mengatakan, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Sebab engkau besertaku. Saudara-saudara sekalian, ingat, di mana ada bayang-bayang, di situ pasti ada cahaya. Benar nggak? Kalau nggak ada cahaya, nggak mungkin ada bayang-bayang. Coba saudara matikan lampu di tempat ini, nggak mungkin ada apa yang namanya bayang-bayang, shadows. Tidak mungkin ada bayang-bayang tanpa adanya cahaya. Amin? Tidak mungkin.
adanya bayang-bayang tanpa adanya cahaya. Ketika Tuhan memimpin Anda dalam lembah kekelaman, Dia tidak pernah meninggalkan Anda. Dialah cahaya agung itu. He is the true light. Dia adalah cahaya agung, cahaya yang sejati itu. Di mana ada bayang-bayang, di situ pasti ada cahaya. Ketika Anda melintasi lembah bayang-bayang, di situ ada cahaya ilahi yang mendampingi Anda. Karena tidak mungkin ada bayang-bayang tanpa adanya cahaya. Dan inilah yang harus Anda ingat ketika Anda melintasi lembah bayang-bayang maut. You are not alone because there is the true light there. Oleh karena ada cahaya ilahi yang menyertai Anda. Saya tutup dengan pengalaman seorang yang bernama Margaret Fishback Powers. Pada tahun 1964, dia menulis sebuah puisi yang di kemudian hari menjadi terkenal di seluruh dunia dan menjadikan dia menjadi salah satu sastrawan yang paling diingat namanya di dalam sejarah Amerika. Margaret Fishback Powers menulis sebuah puisi yang berjudul Footprints, jejak-jejak kaki. Dari puisi ini ditulis dari pengalaman hidupnya. Margaret Fishback Powers ketika masih kecil mengalami banyak pengalaman yang buruk. Banyak mengalami pengalaman yang buruk ketika dia berada di sekolah dasar. Dia tidak mengerti kenapa kerap kali dia membuat kesalahan kecil, gurunya jadi marah-marah dan memukuli tangannya dengan penggaris. Dan kemudian hari dia tahu kenapa gurunya melakukan itu, karena dia keturunan Jerman. Waktu itu Jerman sedang berperang dengan Amerika. Dan sebagai seorang keturunan Jerman, dia kena imbasnya. Gurunya melampiaskan kejengkelan kepada orang Jerman, pada diri Margaret ini, orang keturunan Jerman. Dan Margaret banyak mengalami pengalaman-pengalaman yang buruk. Untuk ukuran orang Amerika dia pendek, 147 cm. Kerap kali dibully. Bahkan suatu saat ketika dia sedang mengajar, dia mengalami pengalaman yang jauh lebih mengerikan. Dia sedang mengajar, dia adalah seorang guru. Ketika dia dewasa, dia sedang mengajar. Di luar sana ada badai, ada topan, petir menyambar-nyambar. Ketika dia sedang mengajar dekat sebuah jendela, tiba-tiba petir tersebut menghantam jendelanya, membuat dia terlempar. Dan itu yang membuat dia dirawat selama beberapa hari di rumah sakit. Pengalaman yang buruk. Dan suatu hari, ketika dia sudah bertunangan, dia dan tunangannya menghabiskan waktu bersama di sebuah resort, di sebuah tempat peristirahatan. Ketika dia merenungkan apa yang terjadi di dalam hidupnya, pengalaman buruk demi pengalaman buruk yang terjadi berulang kali dalam hidupnya, dia akhirnya jadi khawatir. Khawatir akan apa? Khawatir ditinggalkan oleh calon pasangan hidup. Dan malam itu dia bermimpi. Dan mimpinya itu yang kemudian dia tuangkan di dalam puisi. Puisi yang berjudul Jejak Kaki. Saya bacakan puisi tersebut. Suatu malam aku bermimpi. Aku berjalan di tepi pantai dengan Tuhan. Di bentangan langit gelap tampak kilasan-kilasan adegan hidupku. Di tiap adegan, aku melihat 2 pasang jejak kaki di pasir. Satu pasang jejak kakiku, yang lain jejak kaki Tuhan.
Ketika adegan terakhir terlintas di depanku, aku menengok kembali pada jejak kaki di pasir. Di situ hanya ada satu pasang jejak. Aku mengingat kembali bahwa itu adalah bagian yang tersulit dan paling menyedihkan dalam hidupku. Hal ini mengganggu perasaanku. Maka aku bertanya kepada Tuhan tentang keherananku itu. Tuhan, Engkau berkata, ketika aku berketetapan mengikuti Engkau, Engkau akan berjalan dan berbicara dengan aku sepanjang jalan. Namun ternyata yang paling sulit dalam hidupku hanya ada satu pasang jejak. Aku tidak ngerti mengapa justru pada saat aku sangat membutuhkan Engkau, Engkau meninggalkan aku. Tuhan berbisik, anakku yang kukasihi, aku mencintai kamu dan takkan meninggalkan kamu pada saat sulit dan penuh bahaya sekalipun. Ketika kamu melihat hanya ada satu pasang jejak, itu adalah ketika aku menggendong kamu. Mimpi itulah yang kemudian membuat Margaret sadar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidupnya. Bahkan di saat-saat dia merasa Tuhan tidak ada, Tuhan ada di sana, bahkan menggendong dia. Mungkin ada di antara saudara-saudara sekalian yang merasa seperti Margaret, sendirian. You are not alone. Anda tidak sendiri. Bahkan ketika Anda berpikir Anda sendiri, Tuhan sedang menggendongmu. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, ya Tuhan ku percaya, ya Tuhan ku percaya. Lewati lembah air mata. Ya Tuhan ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu yang amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Katakan, ya Tuhan aku percaya. Ya Tuhan ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Katakan sekali lagi, kemenangan sudah Kau jamin.
Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, ada Tuhan di tengah-tengah kita pada hari ini. Kalau saudara hari ini berada di dalam lembah-lembah kehidupan, dan saudara memerlukan pertolongan Tuhan, saudara memerlukan kekuatan ekstra dari Tuhan, angkat tanganmu karena Dia ada di sini. Izinkan Dia menjamamu. Jangan pernah pulang tanpa jamahannya. Haleluya. Tuhan, kami tahu Engkau ada di sini. Lihatlah tangan-tangan yang diangkat Tuhan. Umat-Mu membutuhkan-Mu. Umat-Mu membutuhkan pertolongan daripadamu. Umat-Mu membutuhkan kekuatan daripadamu. Dan biarlah Engkau menjangkau mereka Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus namamu berdoa. Biarlah kekuatan Kau berikan pada mereka. Kecukupan Kau berikan pada mereka. Penghiburan Kau berikan pada mereka. Damai sejahtera Kau berikan pada mereka. Sukacita Kau berikan pada mereka. Berkat-berkat yang melimpah Kau berikan dalam hidup mereka. Demi nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Kau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.